Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Artiantin dengan NIM S1S1220005. Saya dari kelas A jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan Storing High Score for Game, yang mana penjelasan ini saya berikan sebagai bentuk dari pemenuhan tugas mata kuliah struktur data yang diberikan oleh dosen saya. Baiklah, langsung saja. Jadi di sini Storing High Score for Game, kita akan membuat sebuah kode yang mana tujuannya untuk menyimpan entry score tertinggi dari sebuah video game. Nah, dalam kodenya nanti itu akan ada kelas game entry dan juga kelas lain yaitu scoreboard. Dan dalam entry permainannya itu akan memiliki nama dan juga skor. Nah, untuk scoreboardnya itu dapat memiliki jumlah entry yang terbatas. Baiklah, jadi seperti ini contoh yang akan kita buat. Dan ini adalah codingannya. Jadi nanti akan ada nama dan juga skornya. Nah, sebelum membuat codingannya itu, di sini kita perlu menginstal terlebih dahulu modul Pillow dan juga modul Tkinter. Untuk menginstal bisa dilakukan di cmd. Nah, untuk melakukan penginstalan bisa dituliskan saja seperti ini. Ini untuk modul Pillow. Dan selanjutnya untuk Tkinter kita tuliskan saja TK. Seperti ini. Nah, selanjutnya bisa diklik enter. Namun di sini saya tidak install lagi karena sebelumnya sudah saya install. Jadi kita langsung saja akan membuat codingannya di VS Code. Sebelum membuat codingannya di VS Code, saya buatkan dulu di sini untuk foldernya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menambahkan gambar juga ke dalam foldernya karena nantinya akan saya pakai untuk background. Nah, jadi di sini di foldernya sudah ada gambar. Kita buatkan file baru untuk codingannya. Baik, saya akan tuliskan dulu kodenya di sini.
Baik, jadi seperti ini codingannya. Nah, di sini dapat kita lihat kita mempunyai 3 kelas, yaitu game entry, kemudian scoreboard, dan juga kelas scoreboard app. Nah, yang pertama di sini kelas game entry, yang mana kelas ini mewakili entry score pemain dengan 2 atribut, yaitu name dan juga score. Nah, dalam kelas game entry ini ada dev init, fungsi init, yang mana di sini menginisialisasi objek dengan nama dan juga score. Nah, selanjutnya ada fungsi getName, yang mana ini digunakan untuk mengembalikan nama pemain. Nah, selanjutnya ada fungsi getScore. Nah, getScore ini untuk mengembalikan skor pemain. Dan selanjutnya ada fungsi string atau str, yang mana digunakan untuk mengembalikan representasi string dari objek. Nah, selanjutnya di sini ada kelas scoreboard. Nah, dapat kita lihat di kelas scoreboard ini ada fungsi init, yang mana fungsi init ini digunakan untuk menginisialisasi papan skor dengan kapasitas 10 entry. Dan selanjutnya di sini ada fungsi add. Fungsi add ini digunakan untuk menambahkan entry skor ke papan skor jika skor tersebut layak untuk masuk ke dalam daftar. Nah, selanjutnya ada fungsi str atau string, yang mana digunakan untuk mengembalikan semua entry skor dalam bentuk string. Dan selanjutnya di sini ada fungsi getScoreAtIndex. Nah, ini digunakan untuk mengembalikan entry score berdasarkan indeks yang diberikan. Nah, selanjutnya di sini ada kelas scoreboard app, yang mana kelas ini mengelola antarmuka pengguna atau UI dari aplikasi. Nah, dapat kita lihat di sini ada fungsi init, yang mana di sini untuk mengatur antarmuka pengguna, termasuk juga untuk menambahkan gambar latar belakang, dan juga untuk menempatkan elemen UI seperti label, entry, dan juga button. Nah, selanjutnya ada fungsi add score. Fungsi add score ini untuk menambahkan skor baru ke papan skor. Selanjutnya ada fungsi view score untuk menampilkan semua skor dalam kotak pesan. Nah, selanjutnya ada fungsi view score at index untuk menampilkan skor pada indeks tertentu pada kotak pesan. Dan selanjutnya ada fungsi clear score, yang mana ini untuk menghapus semua entry score pada papan skor. Nah, jadi pada scoreboard ini fungsi-fungsinya itu merupakan handler untuk tombol-tombol yang ada pada antarmuka pengguna atau pada UI-nya. Selanjutnya pada bagian ini itu kita membuat sebuah jendela utama, yaitu TK atau Tkinter, dan menjalankan aplikasinya. Selanjutnya saya akan coba jalankan codingan ini. Nah, untuk menjalankan kita jalankan melalui CMD. Pertama kita buka dulu folder tempat filenya. Nah, kemudian kita klik di sini, lalu ketikkan CMD. Nah, selanjutnya kita tuliskan Python dan juga nama filenya. Nah, jadi seperti ini tampilannya untuk codingan tadi. Ini merupakan UI-nya. Nah, di sini dapat kita lihat, kita bisa menambahkan player name-nya atau nama pemain. Misalnya di sini kita tambahkan Ian dengan skor. Nah, kemudian untuk menambahkan skornya kita bisa klik add score. Nah, maka akan tampil seperti ini. Jadi, jika tampil seperti ini artinya skor berhasil ditambahkan. Nah, selanjutnya kita tambahkan 2 lagi ya. Nah, setelah ditambahkan skornya, kita dapat melihat high skornya di sini. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat skor melalui indeksnya. Jadi kita pilih mau menampilkan indeks keberapa, misalnya indeks ke 0. Nah, maka akan tampil yang ini. Dan kalau misalnya indeks yang kita tuliskan itu tidak sesuai, atau misalnya indeksnya itu tidak ada,
Misalnya kita tuliskan di sini 4. Nah, maka akan tampil invalid index. Kenapa seperti itu? Karena tadi pada view high score di sini hanya ada 3 saja, yang mana berarti ini indeks ke-0, indeks ke-1 dan indeks ke-2. Sehingga ketika kita tampilkan indeks ke-4 itu akan invalid index. Nah, selanjutnya kita juga bisa menghapus scoreboardnya dengan klik yang ini. High score have been deleted. Sekarang kita lihat sudah tidak ada high score yang tersimpan. Baik, saya lanjut lagi untuk menjelaskan codingannya. Untuk bagian kelas scoreboard ini, yang mana di sini ada self._board. Nah, untuk ini yaitu merupakan inisialisasi papan skor sebagai sebuah list dengan kapasitas maksimum yang diisi dengan nilai non. Nah, kemudian self._n ini merupakan variabel untuk melacak jumlah skor yang saat ini tersimpan di papan skor atau di scoreboard. Selanjutnya di bagian fungsi add atau metode add ini, yang bagian ini digunakan untuk mendapatkan skor dari entry yang akan ditambahkan. Nah, selanjutnya pada bagian ini itu digunakan untuk mengecek apakah ada ruang kosong di papan skor atau skor baru lebih besar dari skor terendah yang sudah ada di papan skor. Nah, selanjutnya di sini ada pengkondisian. Jadi misalnya jika skor baru itu layak untuk masuk, maka akan menambah jumlah skor yang tersimpan jika papan skornya ini belum penuh. Nah, kemudian di sini dapat kita lihat ada while, yang mana di sini akan menggeser skor yang lebih kecil ke bawah. Dan kemudian bagian ini self._board itu akan menggeser elemen di papan skor ke bawah. Nah, untuk J min sama dengan 1 ini digunakan untuk mengurangi indeks untuk mengecek elemen sebelumnya. Nah, selanjutnya yang ini dia akan menambahkan atau dia akan menempatkan entry baru itu di posisi yang sesuai berdasarkan dengan skornya. Jadi misalnya kita sudah mengisikan skor 255. Nah, selanjutnya di sini kita akan menambahkan lagi skor 260. Nah, maka skor tersebut yang 260 skor baru ini akan ditempatkan di posisi yang pertama karena akan diposisikan sesuai dengan skornya. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi str atau metode str, yang mana di sini dia akan menggabungkan semua elemen di papan skor menjadi satu string dan dipisahkan oleh baris baru. Nah, selanjutnya di sini dapat kita lihat untuk fungsi getScoreAddIndex. Ini akan mengembalikan entry score berdasarkan indeks yang diberikan. Jadi pada if 0 lebih kecil sama dengan indeks lebih kecil self._n, di sini akan mengecek apakah indeks yang diberikan itu valid. Nah, kemudian akan return atau akan mengembalikan entry score pada indeks yang diberikan dalam bentuk string. Nah, kalau misalnya tidak sesuai, maka akan dikembalikan invalid index. Baik, selanjutnya pada kelas scoreboard, di mana di sini dapat kita lihat ini merupakan codingan untuk tampilan UI-nya. Nah, di sini pertama-tama dapat kita lihat ada self.scoreboard, yang mana membuat instance baru dari kelas scoreboard. Selanjutnya ada self.root, ini akan menyimpan referensi ke root window. Nah, selanjutnya di sini ada self_root.title, yang mana ini mengatur judul dari window-nya. Jadi dapat kita lihat di sini maksudnya yang ini. Nah, selanjutnya di sini untuk background image-nya. Jadi background image-nya di situ, di sini yang background belakang ini. Nah, selanjutnya ada self background label,
yang mana ini membuat label untuk menampilkan gambar latar belakang. Dan selanjutnya ada self.mainFrame. Nah, ini digunakan untuk membuat frame utama untuk menempatkan widget lainnya. Nah, selanjutnya di sini dapat kita lihat ada fungsi add score-nya, yang mana di sini dia akan mengambil inputan dari pengguna, yaitu nama pemain dan juga skornya. Kemudian akan divalidasi skornya, yaitu dengan memastikan bahwa skor ini adalah angka. Dan jika bukan, maka akan menampilkan pesan kesalahan. Nah, selanjutnya akan ditambahkan entry ke papan skor. Nah, jika nama dan skornya ini valid, maka akan membuat objek game entry baru dan akan menambahkan ke papan skor. Nah, selanjutnya dia akan menghapus inputan dari entry setelah berhasil ditambahkan. Selanjutnya di sini ada fungsi view score atau metode view score, yang mana akan menampilkan semua skornya, yaitu mengambil representasi string dari papan skor dan menampilkan dalam message box. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada fungsi view score at index atau metode view score at index, yang mana ini akan mengambil indeks dari inputan pengguna dan juga akan memvalidasi bahwa indeks ini adalah angka. Nah, selanjutnya dia akan menampilkan skor pada indeks. Jadi jika indeksnya valid, dia akan mengambil skor tersebut dan kemudian akan ditampilkan. Selanjutnya ada fungsi clear score atau metode clear score, yang mana dia akan menghapus semua skornya. Sini dia akan membuat instance baru dari scoreboard, yang kemudian secara efektif akan menghapus semua skor yang ada. Nah, selanjutnya untuk blok yang ini, yaitu untuk menjalankan aplikasinya tadi. Jadi dia akan membuat instance dari tk.tk dan juga scoreboard app, dan juga mengatur ukuran windownya, dan akan memulai loop utama dari Tkinter. Saya akan coba lagi untuk tampilkan hasil dari codingannya. Nah, di sini. Sekarang setelah kita tambahkan, kita coba lihat high score-nya. Nah, tampil seperti ini. Kemudian selanjutnya kita coba untuk melihat high score pada indeks ke-0. Nah, indeks ke-0 berarti yang pertama. Jadi yang tampil adalah Jeno dengan skor 455. Nah, di sini dapat kita lihat indeks pertama itu, row ke-0, itu ada Jeno dengan skor 455. Nah, selanjutnya kita bisa delete scoreboardnya. High score have been deleted. Dan ketika kita lihat lagi high score-nya, di sini sudah kosong, jadi there are no scores. Baik, itulah tadi penjelasan terkait dengan storing high score for a game dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.